mengalokasikan hartanya di Raudhatul Jannah ini, maka akan punya pengaruh kepada lingkungan, punya kontribusi kepada lingkungan. Untuk itu, Ibu, Bos, bahwa jika ada yang baik di Raudhatul Jannah itu, kami dengan senang hati menularkan kepada saudara-saudara kami di tempat lain. Dan sudah saya minta kepada kepala sekolah itu, Anda jangan menjadi orang yang pelit ilmu. Kalau ada yang baik di kita, tebarkan di muka bumi. Itu menjadi amal jariah kita. Loh, nanti kita akan ditiru oleh yang lain, yang apa? Allah memberi ilmu yang lain yang lebih banyak lagi. Karena bagi Allah, ilmu yang diberikan kepada kita ini kecil sekali. Ya, diumpamakan kalau kita mencelupkan ujung jari di samudera raya, maka ilmu yang diberikan kita itu hanya yang katut di ujung jari. Sangat banyak ilmunya Allah. Jika Anda memberi, akan diberi oleh Allah. Dan itu harus yakin, harus iman. Jangan nanti kalau Raudhatul Jannah memberi pengalaman mengenai lain, kemudian kita nggak juara lagi. Jangan. Sebarkan. Begitu kita memberi, diberi sama Allah. Memberi, diberi sama Allah. Dan itu harus yakin. Harus yakin. Menjadi keyakinan kita, siapa yang banyak memberi akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang pelit, yang mendit, Allah pelit sama dia. Ya. Siapa yang membantu urusan Allah, urusannya akan dibantu oleh Allah. Siapa yang menyelesaikan urusan manusia, urusannya dibantu oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Nah, itu harus menjadi komitmen bersama kita. Nah, sekolah ini, yayasan ini berkomitmen bahwa kita ingin berbuat yang terbaik. Yang baiknya itu mudah-mudahan bisa ditiru yang lain. Dan dengan ditiru yang lain itu, kita bisa memberdayakan kaum muslimin, memberdayakan anak bangsa ini, dan itu insya Allah menjadi amal jariah kita. Menjadi amal jariah. Agak sulit sejumlah kawan yang paradigmanya itu paradigmanya materialis, seakan-akan kalau sekolah lain berkembang jadi baik, kita jadi nggak dapat duit dah. Yang mengarahkan duit itu Allah. Sepanjang kita profesional, kita bantu sekolah dengan baik, maka kita akan dipercaya oleh Allah. Jadi kita menjadi orang yang layak untuk dipercaya. Karena apa? Karena upaya-upaya yang kita lakukan. Teman-teman di kepala sekolah banyak perlu meminta kepada saya di forum ini mengumumkan pentingnya bahwa informasi Raudhatul Jannah ini di bawah Dignas atau di bawah Depak. Banyak perlu. Ada Pak Naim di sini, orang Depak. Perlu saya sampaikan bahwa sebagaimana tadi Bungkus mewakili dari pejabat Dikbud, bahwa mulai dari PAUD, ya, kemudian toddler, playgroup, TK, SD, SMP, Raudhatul Jannah itu semuanya di bawah bimbingan binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, dari Kemenang kita agak banyak sejumlah hal yang baik-baik dalam kurikulum di PAUD, di Daya, Sanawiyah kita akomodir. Tetapi secara hierarki kedinasan kita ikut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi jangan takut misalnya ini Sanawiyah sama dengan Raudhatul Jannah itu kan Islam. Jadi sekolahnya sekolah Islam sama dengan Sanawiyah. Gak bisa masuk ke SMP negeri, jangan takut. Karena kita sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat datang, Prof. Jelas Sahab yang sudah tahu di sini, dan kami undang untuk ke depan, Pak Arif, nggak apa-apa. Silakan, Prof. Bapak Profesor Dr. Jelas Sahab, Guru Besar dari Institut Teknologi Sebelum Surabaya, selamat datang. Profesor, ini adalah kami dari perguruan Islam Raudhatul Jannah. Ini berkumpul bersama di sini para wali murid, para pengurus komite, guru-guru, ya, semua dalam rangka untuk menyamakan visi dan misi pendidikan di Raudhatul
Jannah ini. Hadirin yang terhormat, kami selalu berupaya untuk terus-menerus melakukan perbaikan di Rodotul Jannah ini. Untuk itu kami menggandeng satu tim konsultan dari Visi Semesta yang dipimpin Ustaz Suhadi Fajarai. Berdiri Ustaz Suhadi Fajarai, ini adalah konsultan kami. Beliau lama di sekolah internasional, utamanya di Sekolah Ciputra, bahkan pernah juga di Taman Taruna Nusantara Magelang, ya, sekolahnya TNI. Ya. Jadi beliau sudah biasa dengan kedisiplinan, ya, dengan sekolah internasional, ya, dan beliau sudah 4 tahun, 5 tahun ya bersama-sama membimbing kami, membina kami di Rodotul Jannah ini. Mudah-mudahan ini akan makin hari menjadi sekolah yang jadi pilihan kita semua. Dan kami harapkan jika ada masukan dari Bapak Ibu sekalian tentang sejumlah hal, apakah itu mengenai kependidikan, mengenai manajemen sekolah, ya, mengenai layanan kami yang kurang, kami membuka diri seluas-luasnya untuk kita bisa saling berbagi, saling diskusi untuk perbaikan ini. Yang jelas sekolah ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik kita semua. Bukan milik pengurus, karena pengurus hanya ngurusi saja, ya, tidak bisa ini diwariskan di benda. Ini hanya sebagai khadam, sebagai pengelola. Ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita rawat, kita besarkan, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkannya balasannya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti kita masih punya waktu cukup untuk mendengarkan bimbingan arahan dari Profesor Abdullah Zahab, yang insya Allah hari ini kita mohon bicara mengenai pendidikan karakter pada sekolah berbasis religi. Mengapa ini kita sampaikan? Karena belum tentu loh sekolah yang namanya itu Arab itu madrasah, itu kan Arab itu, ya, atau al-apa, tapi itu di dalamnya itu kehidupannya itu kehidupan Islam belum tentu, ya. Ruhnya itu Islam belum tentu. Karena kadang-kadang hanya namanya. Atmosfer, suasana kehidupan di dalamnya jujur, ya. Terakhir kita sedih ya, Surabaya itu yang konangan perjogian itu sekolah al-al. Artinya apa? Sekolah dengan nama Islam atau nama agama. Belum tentu itu. Nah, tentu kita punya tantangan di sekolah yang juga namanya Rodotul Jannah ini. Bagaimana kehidupan spiritual, religius, ya, kehidupan keberagamaan bisa menjadi kehidupan kita sehari-hari, ya. Saya sudah minta pada Bu Ais, pada Bu Wahyu, tolong Bu, saya minta dengan sungguh-sungguh, ayo kita luluskan anak-anak ini dengan lulus yang jujur. Lulus yang jujur, ya, lulus dengan proses yang jujur, ya. Untuk itu siapkan, kalau ujiannya kelas 6 Bu Ais, mulai kelas 1 disiapkan supaya dia siap untuk jujur. Kalau disiapkannya yang setengah tahun atau 2 bulan, ya tidak siap. Kelas 1 sudah disiapkan. Bu Wahyu punya waktu 3 tahun untuk menyiapkan anak-anak jujur. Jangan hanya saya slogan untuk konsumsi media, jujur ini melekat pada anak sepanjang umur. Mari kita upayakan di sekolah kita, dan insya Allah dengan nasihat-nasihat dari Prof. Abdullah Zahab dari ini akan makin menguatkan komitmen kita, dan insya Allah orang tua setuju Pak ya, Ibu ya, kalau anak-anak kita lulus dengan jujur, setuju ya? Setuju. Ya, insya Allah ini satu komitmen bersama yang kita bangun. Bapak Ibu memasukkan anak, ya sekarang ya, TK, di playgroup, di SD, SMP. Ayo kita upayakan sama-sama. Jangan sekolah sudah jujur, nanti Bapak Ibu yang bocorkan soal, ya, ngopikan jawaban. Jangan. Kita jika lakukan itu mengalami sebuah kesalahan besar sekali. Sudah ikhtiar luar biasa, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, kok hasilnya ternyata matematika dan 6,5 sudah alhamdulillah.
Kok dapat 7? Alhamdulillah. Tapi tentu kita berharap jujur dan nilainya 10. Itu harapan kita. Tapi mungkin karena bidangnya IPS, bidangnya bahasa matematika dapat 7, alhamdulillah. Wis ngoyo, bengi sampai jam 10 sinau ya kayak pitu wis. Alhamdulillah. Mungkin bidangnya yang lain ya. Kita kembangkan aspek yang lain yang menjadi kehebatan dia. Itu saya kira hal-hal yang perlu kita samakan sebelum kita bersalaman untuk nanti di 9 Juli kita mulai tahun ajaran baru 2012-2013. Demikian sambutan saya. Terima kasih kembali atas kearuhan kedatangan Bapak Ibu sekalian di acara orientasi pagi ini. Sekaligus wakil teman panitia yang luar biasa, kami sampaikan terima kasih. Kami mohon maaf jika ada bagian-bagian dari layanan kami, tampilan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi